Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Iqbal Ishaq, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus untuk sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Joni Karyat dan Ibu Raifah yang telah mengkhitankan daripada Ananda Fatihatur Raihan atau dipanggil Aihan. Insyaallah mudah-mudahan keluarganya Allah jaga, keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan insyaallah mudah-mudahan Ananda Aihan Allah jadikan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, menjadi putra yang dapat membawa kedua orang tuanya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini, wasilah daripada acara ini, apabila datangnya kematian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa yang harus disyukuri? Allah menggiring, Allah membawa kita, Allah meringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh dalam keridhaannya, ke majlis yang dimana majlis ini tidak Allah turunkan sesuatu kecuali kebaikan yang ada di dalamnya. Tidak akan seseorang keluar di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat kecuali semua orang yang keluar dari majlis itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah.
Saya mau tanya dulu nih, kira-kira kita yang datang bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Kira-kira banyakan mana duit sama dosa? Jujur, nggak bohong. Alhamdulillah berarti. Kenapa? Masih sadar. Orang yang masih sadar dirinya banyak dosa berarti masih punya iman. Ada kesempatan dia bertaubat dan dia akan diterima taubatnya oleh Allah sehingga mati dengan membawa iman atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Apa yang harus disyukuri, Bib? Yang pertama, sahibul hajat ini ngasih contoh sama kita. Apa ngasih contohnya? Beliau yang telah mengkhitankan. Tanpa acara seperti ini pun gak masalah. Beliau syukur kepada Allah dengan dirinya dan keluarganya aja udah cukup. Tapi kenapa kita diundang di sini? Yang pertama, meminta ridho kepada setiap hadir yang hadir untuk mendoakan yang dikhitan. Kenapa? Tanpa doa seorang hamba, tanpa doa dari orang lain, hidupnya percuma. Ibu bapak tiap hari ngedoain orang nggak? Ngedoain nggak? Pasti ngedoain. Datang ke rumah, assalamualaikum, doa. Yang ngejawab, doa. Ketemu orang jabat tangan, doa. Nanya bagaimana kabar, ada kebaikan di dalamnya. Yang jawab baik, alhamdulillah. Diajak seorang tersebut untuk syukur kepada Allah. Nabi ngajarin kita nih udah bener banget. Tapi emang kadang kita sih memang begitu ya. Nabi bilang kalau ketemu seorang mukmin berikan salam. Kalau ini mah sekarang mah enggak. Bro, kemana bro? Sesuatu di dalamnya ada kebaikan berarti orang tersebut mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah sehingga dia bisa berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya beliau mengatakan yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Orang yang kufur, kata Allah, orang yang jauh dari kata syukur, siksa Allah, azab Allah sungguh amat pedih. Pemberitahuan. Tapi yang indah dari ayat ini, tidak semua orang bisa bersyukur kecuali wa in ta'adzana rabbukum, kecuali dengan izin dari Allah. Dia habis sholat, ada kan zikirnya ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada nggak tuh? Kenapa? Agar kita tahu kita ini seorang hamba untuk bisa syukur kepada Allah. Orang yang syukur harus punya iman. Kalau orang yang beriman, dia lebih dekat syukur kepada Allah. Dapat apa aja, alhamdulillah. Saya mau tanya, ibu bapak dapat sesuatu, syukur nggak sama Allah? Yakin? Bohong banget lu. Dikasih, maaf, kita datang ke rumah tamu, dikasih kopi, gulanya kurang, agak pahit gitu. Itu diomonginnya bisa seminggu tuh. Jangan main lagi ke rumah dia, kopinya pahit. Tapi kalau orang yang begitu dikasih kopi, dia minum enak, cukup untuk dirinya, itu akan ngucapin terima kasih walaupun ngasihnya kayak begitu. Allah ini ngasihnya kesempurnaan buat kita. Orang yang punya iman lebih dekat untuk syukurnya kepada Allah. Kenapa? Karena iman seorang hamba lebih diutamakan oleh Allah daripada seseorang yang tidak beriman namun Allah berikan semuanya kepadanya. Kadang kita manusia nih, maaf ya, maaf. Kita kan iman kepada Allah. Saya tanya dulu nih, kita ini beriman gak nih sama Allah nih? Ibadah gak? Bib, kita iman, kita ibadah, kita percaya sama Allah, kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kita sholat, kita ibadah, tapi hidup kita masih begini-gini aja. Tapi orang yang gak beriman kepada Allah, sholat kagak, ngaji kagak,
taklim enggak, silaturahmi enggak pernah, tapi hidupnya melimpah. Kenapa? Balasannya cuma sampai di dunia, di akhirat dia enggak dapat. Tapi urusan kita, apa yang kita tanam di dunia ini, Allah akan kirimkan nantinya di yaumil qiyamah dengan segala kebentuk sempurnaan. Mau dapat di dunia apa mau dapat di akhirat? Kalau saya mah pengennya dunia akhirat. Jangan ikut-ikut ya. Makanya Nabi doanya apa tuh? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Makanya mintanya itu kebaikan dunia, kebaikan akhir, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini seorang yang beriman dan orang yang pandai syukur. Kenapa dibilang orang yang beriman? Yang namanya orang yang udah beriman, yang pertama contoh khitan. Khitan ini kenapa dilakukan? Untuk menjadikan orang tersebut suci di dalam beribadah, untuk meningkatkan keimanan. Ada pengorbanan nggak tuh? Orang yang beriman harus ada pengorbanan. Khitan pengorbanan. Bib, aneh tapi ya, kan Allah ciptain tuh ada lebih di kulitnya, tapi kok disuruh potong? Kan perih, Bib, kan sakit, Bib. Kenapa Allah berikan hal yang tersebut? Yang pertama, menjauhkan diri kita dari penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri kita untuk tidak disucikan oleh Allah. Orang udah dibuang suci. Kenapa? Kalau masih ada, berarti masih nyimpen najis di dalamnya. Sholatnya kita susah sah, nggak bakal sah. Kenapa? Masih nyimpen. Nah, orang sholat, maaf, orang sholat ada pengorbanan nggak? Ada nggak? Ada, apalagi sholat subuh. Pengorbanan banget tuh, Bib. Lagi enak tidur, harus bangun pegang air dingin. Betul nggak? Tapi ada aja yang sholat subuhnya jam 7. Ada. Alasannya, Bib, ketiduran. Sekali di makfu nggak apa-apa, bangun sholat nggak apa-apa. Nah kalau 2 kali 3 kali memang udah begitu modelnya. Keimanan seseorang itu, maaf, para anbiya, para rasul, imannya bagus nggak tuh? Bagus nggak? Bu, Ibu, mau masuk surga nggak, Bu? Ngimpi. Iman seorang istri itu dicontohin sama Siti Asiyah. Tahu Siti Asiyah? Punya suami siapa namanya? Ya nggak usah kemari juga Firaunnya. Siapa? Kok bisa Siti Asiyah menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah, sedangkan punya suami Firaun? Enggak ibadah, enggak beriman kepada Allah, malah ngaku Tuhan. Tapi kok bisa? Satu, Bapak, lah tidur Bapak ya? Pak, ternyata selama ini kita salah, Pak. Salah di dalam menentukan sikap kepada seorang istri, Pak. Saya ngomong begini karena ada bini gua aja. Deg-degan gua. Pak, masak itu bukan kewajiban istri, Pak. Masak bukan kewajiban istri. Salah loh kita, Pak. Nyuci baju bukan kewajiban istri, Pak. Bapak mau terima mau enggak, maafin ya, karena ini memang ada. Nyapu ngepel bukan kewajiban istri, Pak. Nyetrika bukan kewajiban istri. Nabi mengatakan kewajiban istri itu 2. Cuman 2. Wajib seorang istri taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau disuruh nyapu ya nyapu, disuruh nyepel ya nyepel. Buah taat. Kenapa? Tidak sempurna ibadah seorang istri
kalau tidak ada ketaatan kepada tuh hati-hati. Ibu enak ibadah, sujud 1000 kali, jidat sampai pindah ke belakang, enggak taat sama suami, percuma. Dikasih dikit terima alhamdulillah, dikasih banyak Pak, Bapak capek nyari rezeki nggak Pak? Capek Pak, karena tugasnya suami PA. Itu tugasnya suami. Suami itu nyari rezeki yang halal, jangan main selot. Yang namanya laki-laki nyari rezeki, banting tulang, peres keringat, cari rezeki yang halal, jangan cari yang haram. Lebih baik dapat sedikit, yang penting Bu, makanya jangan suka nuntutin suami. Bapak, ini mah kurang segini, tambahin lagi dong. Kenapa? Seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki yang halal, karena tuntutan seorang istri mintanya lebih, dia jadi keharam, yang dosa istrinya. Kenapa? Berusaha untuk membahagiakan seorang tapi Pak, jangan keharam juga. Sholat ini iman loh. Orang itu kalau mau di rezekinya ditambah sama Allah, ibadahnya ditambahin. Hidup kita ini, maaf ya, kalau kata orang Pejagan, kehidupan kita ini life is choice. Ngerti nggak lu? Sama sih, saya juga kagak. Hidup itu pilihan Pak, Bu. Hidup itu pilihan. Mau baik mau buruk ada jalannya. Ada kanan ada. Kalau Allah mau kasih kita jalan yang baik, gampang jalannya. Yang maksiat aja Allah gampangin. Allah kabulin buat orang yang maksiat, jalan cepet boleh. Tapi orang yang ingin berbuat baik, ada jalannya, tapi kadang suka berat. Apa yang bikin berat? Keraguan. Kadang kita ini ragu, iman kita ini penuh dengan keraguan. Tapi imannya para anbiya, iman yang penuh dalam keimanan tanpa keraguan. Saya kasih contoh boleh nggak? Gerimis ya? Lanjut nggak nih? Ntar hujan loh. Nggak apa-apa. Ibu mah bapak nggak apa-apa, saya yang ngapa-ngapa. Pokoknya kalau hujan kita hujan-hujanan bareng. Setuju ya? Kalau saya sakit datang ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya iman para anbiya, imannya tanpa keraguan. Contoh iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Apa yang dikatakan Allah dia jalanin. Saat dia menikah dengan Siti Sarah, puluhan tahun mengharapkan buah hati seorang anak, gak punya anak. Begitu Allah perintah untuk nikah lagi kepada Siti Hajar. Siti Hajar bukan orang kaya raya, dia yang membantu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kok. Begitu nikah dengan Siti Hajar, Allah berikan keturunan namanya Nabi Allah Ismail. Saat baru punya anak lagi senang-senangnya, perintah lagi dari Allah, wahai Ibrahim, bawa Hajar dan Ismail ke Tanah Bakkah. Tanah Bakkah yang kita tahu sekarang Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk bisa menjalankan ibadah umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Yang sekarang Mekah, dulu Tanah Bakkah, manusia nggak ada, pohonan nggak ada, air susah. Tapi karena perintah Allah dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim, agar ini adalah satu perintah yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu sampai di Tanah Bakkah, Nabi Ibrahim pulang, diperintah lagi sama Allah tinggalin Hajar sama Nabi Ismail. Begitu ditinggal Siti Hajar nanya, wahai suamiku Ibrahim, aku ditinggal di Tanah Bakkah ini atas keinginanmu apa keinginan Allah? Dijawab, ini adalah keinginan Allah.
ini adalah Allah yang memerintahku untuk meninggalkanmu di tanah ini. Apa jawaban seorang istri yang soleha, yang imannya dengan ketekunannya, dengan kedahsyatan keimanannya? Beliau mengatakan, pergilah wahai Ibrahim, pergilah wahai suamiku. Aku yakin jika ini adalah perintah dari Allah, Allah yang akan menjamin hidupku, katanya. Kalau kita kan di dalam sholat udah janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Baru Al-Fatihah, kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Lagi sholat Jumat sendal di mana, ya Allah, ingat semuanya. Kadang manusia ini kan kita begitu, kita termasuk Rifki. Jadi jangan sekira-kiranya hidup itu pilihan yang Allah berikan, jangan disia-siain. Hari ini kita di dalam perkumpulan baik, betul apa enggak? Pengen enggak sampai mati kita dalam perkumpulan baik? Rifki setiap keluar dari rumah, Rifki bilang, ya Allah, dengan apa yang saya hadiri di acara ini, seberapa banyak pun orang yang datang, sebagaimana engkau kumpulkan aku bersama saudara-saudaraku di malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ini kan niatnya kita. Emang mau kita kumpul di pejagan doang di sorga masing-masing? Gak mau. Kenapa? Ini adalah jalinan silaturahmi yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam majlis yang baik ini, selain tanda syukur yang kita panjatkan kepada Allah dengan keimanan yang kita minta untuk ditingkatkan, yang ketiga ada silaturahmi. Nggak mungkin kalau nggak ada acara ibu bapak ngumpul di tanah lapangan begini, nggak ada acara apa-apa. Pernah nggak begini? Diem aja, kumpul yuk di lapangan, ada begitu. Tapi ini hari yang nggak pernah ketemu, hari ini ketemu. Hari ini yang susah ditagih utangnya nih hari ada. Betul bang? Kenapa? Orang yang menjalin silaturahmi Allah berikan kemuliaan. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama diberikan rezeki yang banyak. Belum, amin aja. Emang mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa pak? Bapak buat apa pak? Hah? Sedekah? Ibu? Apa? Ibu buat apa? Pergi haji? Terus umroh. Saya mau tanya, saya kalau ceramah di mana-mana saya tanya ini masalah rezeki, pasti jawabannya sama. Kalau kita rezeki banyak buat apa? Pasti jawabannya baik semua. Buat haji, buat umroh, buat sedekah. Ibu jujur amat. Kenapa sih saat ditanya kalau rezeki banyak buat apa, pasti jawabannya baik-baik? Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Karena duitnya kan nggak kelihatan. Hayalan dulu. Tapi kalau uangnya ada, beda lagi tuh niatnya. Perempuan duit banyak, glowing. Laki duit banyak, kawin lagi. Betul nggak pak? Betul bu, katanya bu. Kenapa Allah kasih kita ini secukupnya? Makanya bu, Allahumma ini malam pak, doa kita dikabulin, insya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya? Enggak manfaat, mintanya sama Allah. Yang dikata orang bisa silaturahmi, menjalin silaturahmi, Allah luaskan rezekinya yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Yalah, amin aja kudu disuruh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Belum. Emang mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Belum, amin aja. Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah.
Bib, saya punya tetangga silaturahminya rajin. Rajinnya bagaimana? Tiap habis sholat subuh ngopinya di rumah. Bukan rajin, namanya ngerepotin. Silaturahminya rajin, Bib. Tapi umurnya nggak sampai 40, meninggal, Bib. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan, yang dimaksud panjang umur ini bisa walaupun umurnya tidak sampai apa yang dikatakan oleh Rasul, umatku ini 60-70 umurnya. 60 sampai 70. Tapi belum sampai 60 udah meninggal, Bib. Silaturahminya bagus, tapi nilai ibadahnya lebih dari umurnya, itu masuk di dalam umur yang panjang. Insya mudah-mudahan umur kita dikit, tapi ibadahnya di dalam nilainya lebih dari umur. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, orang yang paling pandai menjalankan silaturahmi, Allah keluarkan dia dari dunia dengan membawa iman atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin gitu. Bodoh amat dah, mau amin kek mau kagak kek. Yang namanya orang kalau udah matinya husnul khatimah, nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Kenapa? Orang kalau udah ketemu pasti senyum. Benar enggak? Nih tetangga ketemu tetangga, senyum pasti. Dek kemana? Mas kemana? Tanyanya ini dengan senyum, enggak ada. Mana? Enggak ada. Pasti tanyaannya lembut, baik. Kenapa? Karena ada di dalam hati iman. Kalau orang sudah punya iman, nikmat hidup. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Udah 10:30 ya. Saya nanya, udah 10:30. Ya sama berarti sama jam saya. Salahnya di mana orang nanya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Orang yang bersyukur, insya Allah orang tersebut pasti memiliki orang yang beriman, insya Allah bisa menjalankan dengan tanda syukur dengan keimanannya ini untuk menjalin silaturahmi. Kalau ini sudah ada, insya Allah ini orang tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Mau nggak jadi orang yang bertakwa? Kita sih mau aja, Bib. Tapi lebih banyak malesnya daripada ketakwaannya. Bener nggak? Bu, ibu ibadah bentuk ketakwaan. Betul nggak? Sholat 5 waktu wajib nggak? Puasa bulan Ramadan wajib nggak? Ngurusin anak? Ngurusin suami? Ngurusin rumah tangga? Apa yang ibu jalankan itu adalah bukti ketakwaan karena mengharap ridho Allah. Orang yang bertakwa, orang yang semata menjalankan ibadah karena membutuhkan keridhaan Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan Allah memanggil orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa saya bilang orang yang bersyukur harus memiliki iman? Karena keimanan ini yang dipanggil oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kalau orang nggak punya iman, mana bisa dia takwa? Betul apa enggak? Berarti Allah baik nggak sama kita? Allah berprasangka baik nggak kepada hambanya? Baik, tapi kita yang nggak pernah berprasangka baik sama Allah. Allah menyatakan, aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itu kebaikan pasti akan datang kepada kita. Tapi kalau kita maaf banget, kita ibadah ini kalau lagi naik-naiknya, kalau lagi susah. Betul nggak? Iya kan? Lagi susah, lagi sakit, ingat tuh sama Allah tuh. Lagi meriang, menggigil, ya Allah, takut mati. Betul nggak Pak? Bapak pernah sakit nggak? Sama, saya juga. Lihat no Fir'aun, nggak pernah sakit tiba-tiba mati. Makanya kalau saya lagi didoain, Habib biar sehat terus ya. Wah, gue ogah juga gue kalau sehat mulu mah. Kalau orang dikatakan, Habib saya doain biar Habib sehat, afiah, nah itu saya terima, amin.
Sehat yang manfaat. Kadang orang punya sehat nggak manfaat buat apa? Betul nggak Pak? Bapak punya sehat tapi hidupnya nggak ngapa-ngapain, di rumah aja ngapain? Bantu orang kagak, nyenengin orang nggak, manfaat nggak? Ibu juga begitu. Bu, ibu sekarang cantik-cantik semuanya. Ibu mau lihat bidadari surga nggak? Nengok deh kanan kiri. Cie. Maaf Pak, di surga nggak ada bidadara Pak. Adanya bidadari. Kenapa perempuan dikatakan bidadari? Buat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bib, emang kita sama suami bisa kumpul lagi Bib di surganya Allah? Bisa kalau suami yang mau. Kalau suami nggak mau, betul Pak. Harapan Bapak, Bib jangan dah Bib dah. Jangan ketemu lagi kalau bisa. Kenapa? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Maaf ya Bu. Tapi di sini mas saya kelihatan ini wanita-wanita solehah. Calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Berarti di dalam kehidupan ini kita butuh bimbingan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya deketin ulama-ulama tuh. Maaf, di Pejagan ini ulama kan banyak. Betul nggak? Ada nggak para kiainya? Ada nggak para ustadznya? Deketin. Kenapa? Karena mereka yang di tengah malam, setiap malam dia sujud berdoa kepada Allah, bukan untuk dirinya melainkan untuk seluruh masyarakatnya, dijauhkan bala oleh Allah, dijauhkan bencana oleh Allah, meminta rezeki yang halal untuk satu kampung. Rifki belum tentu ngedoain semuanya yang ada di sini. Tapi kalau ulama yang ada di kampung, hormatin, jagain, lengkapin. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa untuk kampungnya sendiri. Banyak gak ulama di sini? Ayo hormatin kiai, ustadz yang ngajarin Iqra. Jangan dilupain. Kenapa? Karena itu kita tahu bagaimana baca Quran. Itu guru kita. Setiap ketemu ulama yang ada di kampung jangan kabur. Samperin, cium tangannya. Kenapa? Keberkahannya ada. Ini sama Habib, sama kiai yang dari luar kampung, wah berebut. Giliran yang di kampung, udah sering ketemu. Padahal berkahnya lebih dari yang datang. Maaf, kiai yang ada di kampung kita, ini yang angkat derajat kampung kita. Ini saya ngomong ada bapak kepala desa, saya ngomong. Jujur, biar bapak kepala desa juga bisa merhatiin dong. Kenapa? Karena mereka lah kepala desa bisa diangkat jadi orang yang baik. Betul? Ini kampung dijaga sama Allah, betul? Dijauhin dari bala dan bencana, betul? Itu doanya siapa? Ulama yang ada di kampung kita. Contoh, mati lampu satu kampung, lilin cuma satu, dikasih orang apa buat nerangin rumah? Rumah sendiri apa nerangin rumah orang? Rumah sendiri. Sama. Ini kiai, ulama, ustadz yang ada di kampung ini, mereka mengangkat berdua belah tangan buat siapa? Untuk yang ada di tempat ini. Jagain, makanya jangan sampai tertiup, apinya pasti mati. Makanya ini dijagain, ulamanya dijagain, kiainya diperhatiin. Kenapa? Inilah bukti kesuksesan orang yang beriman, pandai bersyukur kepada Allah, dan ciri orang yang bisa memandang jalannya silaturahmi dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Insya tuh udah 4 tema tuh saya bawain. Cukup ya? Cukup ya? Enggak, belum Pak. Bapak lapar nggak? Aing lapar Pak. Bib, kita mau jadi orang yang syukur gimana? Setiap sesuatu yang diberikan sama kita, anggap itu semuanya lengkap yang Allah berikan. Pak maaf, kita punya jari nih, betul nggak? Bisa nekuk nggak? Angkat semua tangannya. Angkat semua. Buka tangannya. Bisa ngepel nggak? Bisa. Bisa ngepel? Buka. Nikmat nggak? Kebayang kalau kita dikasih tangannya cuman ngejengkang,
Bahasa saya begini jengkang. Apa namanya kalau di sini? Apa? Kecengker. Tegang ya, tegang. Ini tangan kita cuman bisanya begini. Bayang nggak Pak? Bu, makan bagaimana? Bisa makan kita begini. Ini tekukan tangan juga manfaat. Makanya orang kalau lagi bilang jilat sikut sendiri nggak bisa. Ada yang bisa? Bisa nggak? Lidah sampai ke sikut kita sendiri di sebelah kanan gitu. Nggak bisa. Kenapa? Butuh bantuan nggak? Karena hidup kita juga butuh bantuan Pak. Di tangan sebelah kiri gatel, garuknya pakai tangan kiri juga. Bisa? Dibantuin mana? Kanan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini harus saling bisa, saling membantu, saling ngehormatin. Tangan kanan, maaf, kita hidup bukannya semua manusia yang nggak punya dosa. Kita pasti punya Kalau ada orang yang berdosa, dilihat sama mata kepala sendiri, tutupin, obatin. Kenapa? Kalau ada luka di tangan kanan, kita potong apa kita obatin Pak? Ada orang pejagan, wah tangan saya luka, saya benci sama luka, saya potong. Ada yang begitu? Nggak ada. Kenapa? Kenapa harus dipotong? Kenapa harus dibuang? Obatin, orang masih bisa kepake kok. Di dalam hidup juga begitu. Kalau kita semuanya bisa saling gotong royong, Bapak kepala desa kan hidup nggak sendirian. Bapak butuh masyarakat nggak Pak? Butuh. Kenapa? Setiap manusia itu harus bisa menopang beban orang lain. Orang lain lapar, kenyangin. Kemarin saya duduk sama Abah Lutfi Pak. Saya lagi duduk sama Abah Lutfi, dapat beberapa jam saya dapat ilmunya luar biasa Pak. Beliau bilang sama saya, saat kita lagi makan sama-sama, ada nasi yang jatuh. Ada nasi yang, saat nasi jatuh, ibu bapak pernah nggak makan berantakan? Nasinya buang, singkirin, betul. Kadang kita ngambil, kita buang begitu aja. Kita nggak ngehormatin. Tapi saya dapat ilmu yang luar biasa dari beliau. Beliau mengatakan, Rifki, iya bah, ini di depan orang banyak. Lihat, dari tadi abah pungutin nasi yang berserakan di bawah. Lihat bah. Abah taruhnya di mana? Taruhnya di piring yang kosong bah. Kenapa abah taruh di piring yang kosong? Kenapa abah nggak buang di tempat yang sampah atau di asbak? Kenapa? Iya bah, emang apa? Kenapa bah? Rifki, nak, satu butir nasi ini banyak yang memberikan kemanfaatan. Ada yang nanam, betul? Ada yang nyiram, betul? Ada yang ngebajak tanahnya, ada yang panennya, ada yang melepaskan butiran berasnya daripada gabahnya. Banyak orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada satu butir nasi. Kita nggak bisa ciptainnya Ki. Maka dari itu diangkat, diberikan satu penghormatan sesuai daripada apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita juga menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah lewat tangan-tangan orang yang bisa menumbuhkan satu butir beras ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kepikiran nggak Pak begitu Pak? Emang orang soleh kalau kita ngomong sama orang soleh enak banget Pak. Kita kalau ngomong sama temen, lu ngapain begitu? Udah singkirin aja begini nih, kan begitu ya. Tapi kalau orang soleh, Masya Allah, dengan akhlak mengangkatnya aja. Maaf, waktu itu Abah duduknya di kursi. Abah tuh duduknya di kursi. Begitu ngelihat nasi di bawah, beliau jongkok duduk di bawah, ngambil nasi berdiri lalu duduk lagi di kursi. Kenapa? Memberikan penghormatan. Pak, mudah-mudahan kita bisa saling menghormatin ya Pak ya. Dan beliau bilang sama saya, Rifki, ini nasi nantangin kita Ki. Nantangin bagaimana?
Iyalah, dia nantangin, ayo makan saya, ayo makan saya. Kan begitu ya Pak ya? Buat siapa? Buat orang yang lapar. Orang yang kenyang ditantang nasi, mau diambil? Gak bakal mau. Kenapa? Kenyang. Tapi saat nasi ini menantang kita, saat kita makan, setelah makan perut lapar, apa yang dirasa? Lapar, makan, apa yang kita rasa? Yang ngenyangin siapa? Nasi Allah. Yang ngasih kenyang, dapat nggak kemakrifatannya? Dapat makrifatannya. Yang ngasih lapar Allah, yang bikin kenyang, sebabnya nasi nantangin kita. Gue makan lu. Karena dia nantangin ya kita makan. Kenapa? Buat yang. Makanya hidup apa manfaatnya? Dari apa yang Abah sampaikan ini apa? Hidup ojo serakah tole. Hidup jangan serakah nak. Apa yang kita masukin ke mulut makanan kita tetap satu suap. Nggak mungkin ambil satu piring, sepiring-piringnya kita makan. Betul nggak? Setiap sesuatu yang membuat kita menjadi kenyang, satu demi satu yang masuk ke dalam mulut akan merasakan kekenyangannya. Betul nggak? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dijauhkan dari keserakahan. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan, dengan tanda syukur kita kepada Allah, dilancarkan kita untuk menjalin silaturahmi. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pulang dari tempat ini kita menjadi hamba yang makin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Kalau masih punya kesempatan di dalam kehidupan, sholat taubat kepada Allah minimal 4 rakaat, 2 salam, 2 minta ampun kepada Allah atas kelalaian di setiap harinya. Sujud kepada Allah, minta maaf ya Allah, hari ini mungkin ada kehilafan yang saya lakukan. Gugurkan dosa kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang selalu dekat denganmu tanpa ada halangan. Insya saya mau ngajak baca salawat, mau nggak?